Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamelia Nur Afnisa dengan NIM 2122156. Di sini saya akan menyelesaikan UTS saya, di mana saya akan menjelaskan salah satu materi dari kuliah Keminangkabauan, yaitu tentang media sosial di masyarakat Minangkabau. Yang pertama ada lapau. Lapau menurut bahasa Minangkabau berarti warung atau kantin. Lapau merupakan tempat yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan karakter masyarakat Minangkabau. Lapau tidak hanya berfungsi sebagai sarana jual beli di masyarakat, tetapi lapau juga memiliki banyak fungsi lainnya, seperti lapau sebagai tempat musyawarah, lapau sebagai sarana interaksi kaum laki-laki, lapau sebagai sarana kompetisi di masyarakat, lalu lapau sebagai tempat berinteraksi dan bertukar informasi masyarakat. Lalu yang kedua ada tapian. Tapian atau bisa juga disebut dengan tapian mandi atau tempat mandi biasanya terletak di pinggir sungai di sebuah kampung atau di sebuah mata air. Walaupun tapian mandi tadi terletak di pinggir sungai, dia memiliki tempat yang tertutup karena untuk menjaga privasi masyarakat yang menggunakannya. Biasanya tapian mandi bisa dijadikan sebagai media sosial masyarakat Minangkabau karena biasanya masyarakat yang telah menyelesaikan kegiatan mereka dan pekerjaan mereka di ladang dan di sawah, mereka akan pergi ke tapian mandi untuk membersihkan diri mereka. Jadi akan terjadi interaksi di sana di mana mereka akan saling bertukar informasi dan tapian mandi juga memiliki fungsi sebagai tempat membersihkan diri, tempat mandi, dan lainnya, masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya adalah pincuran. Pincuran bisa juga disebut dengan air yang memancur atau saluran pancuran. Nah, pincuran ini memiliki fungsi tempat berkumpulnya kaum wanita dalam menjalankan aktivitas kesehariannya seperti saat mencuci pakaian, mencuci piring, mengambil air, dan lainnya. Lalu sebagai tempat berinteraksi dan bertukar pikiran bagi kaum perempuan di Minangkabau. Lalu pincuran juga berfungsi sebagai sumber informasi baik bersifat positif maupun negatif. Nah, biasanya kaum perempuan di Minangkabau bakalan saling bertukar informasi, bertukar pikiran dan cerita di pincuran ini. Lalu alat media sosial masyarakat Minangkabau yang selanjutnya adalah surau. Surau merupakan aset lokal yang paling strategis digunakan masyarakat Minang dalam penyebaran agama Islam. Tetapi istilah surau di Minangkabau sudah dikenal bahkan sebelum Islam datang ke Minangkabau. Nah, surau adalah sistem adat Minangkabau di mana itu kepunyaan suku atau kaum. Nah, surau tadi berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balik dan orang tua yang sudah uzur. Nah, kenapa anak laki-laki yang sudah akil balik tidur di surau? Karena masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Jadi anak laki-laki yang sudah akil balik tidak memiliki kamar di rumah orang tuanya, sehingga mereka tidur di surau. Jadi surau memiliki banyak fungsi juga. Salah satu fungsinya juga sebagai tempat ibadah, khususnya tarekat. Banyak lagi fungsi surau lainnya yang bisa digunakan sebagai media sosial di masyarakat Minangkabau. Nah, yang terakhir adalah kerapatan adat negari. Kerapatan negari tadi merupakan suatu lembaga di dalam negari yang mana dia mengurus serta menjaga kelestarian adat dan kebudayaan di Minangkabau. Nah, kerapatan adat negari tadi memiliki fungsi sebagai penyelesaian permasalahan sako, penyelesaian permasalahan sengketa pusako, dan penyelesaian persoalan pelanggaran adat, dan terakhir menyelesaikan
persoalan pelanggaran syarat. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.